wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Vidayanti, NPM 151204111, jurusan PGSD Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai analisis kesulitan dalam pembelajaran matematika materi pecahan siswa kelas 5 SDN Tlahap Kendal. Selanjutnya, konteks penelitian yang saya ambil, yang pertama ada kemampuan siswa yang masih rendah. Yang kedua, kesulitan siswa pada materi pecahan. Selanjutnya ada fokus penelitian. Di dalam fokus penelitian ini, saya fokus pada analisis kesulitan dalam pembelajaran matematika materi pecahan siswa kelas 5 SDN Tlahap Kendal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini ada apakah analisis kesulitan dalam pembelajaran matematika materi pecahan siswa kelas 5 SDN Tlahap Kendal. Kemudian ada tujuan. Tujuannya untuk menganalisis kesulitan dalam pembelajaran matematika materi pecahan siswa kelas 5 SDN Tlahap Kendal. Kemudian ada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini yang pertama untuk guru kelas dapat menerapkan dan mengembangkan sehingga dapat mencapai suatu indikator sesuai standar kompetensi kurikulum. Yang kedua, untuk peneliti, untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat mengetahui seberapa jauh kesulitan siswa tersebut. Yang ketiga, untuk peserta didik, agar dapat meningkatkan kemampuan dan memotivasi siswa sehingga siswa dapat belajar mengenai materi pecahan. Yang keempat, lembaga pendidikan atau sekolah, untuk pengembangan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mengetahui sejauh mana guru itu mengetahui dan memahami materi tersebut. Kemudian bab 2, kajian teori. Yang pertama ada analisis. Analisis tersebut menurut Sartori dan Komariah tahun 2014 halaman 200. Analisis adalah usaha menguraikan masalah agar lebih jelas dan lebih dipahami. Yang kedua ada kesulitan belajar menurut Mulyanti tahun 2010 halaman 7. Kesulitan belajar adalah adanya hambatan untuk mencapai tujuan sehingga memerlukan usaha yang lebih keras. Yang ketiga ada matematika menurut Santoso tahun 2013 halaman 183. Matematika adalah ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan argumentasi. Yang keempat, pecahan menurut Johnson dan Neil tahun 2010 halaman 21. Pecahan adalah satu atau beberapa bagian yang sama besar, yang sama utuh. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di dalam kerangka berpikir ini ada siswa kelas 5 SDN Tlahap Kendal yang diambil kesulitan dalam pembelajaran matematika materi pecahan. Selanjutnya ada solusi masalah. Di dalam solusi masalah ini saya memberikan tes, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian ada indikator kesulitan, itu ada 3. Yang pertama kesulitan dalam mempelajari konsep, kesulitan dalam menerapkan prinsip, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. Kemudian ada hasil yang diharapkan dapat mendeskripsikan analisis kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika materi pecahan. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Yang saya ambil deskriptif kualitatif. Kemudian pengumpulan datanya melalui tes, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya tempat penelitiannya adalah SDN Tlahap Kendal. Sumber datanya adalah siswa kelas 5 SDN Tlahap Kendal. Kemudian data tersebut diolah dengan triangulasi metode. Indikatornya seperti tadi, kesulitan dalam mempelajari konsep, kesulitan dalam menerapkan prinsip, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. Dari hasil tesnya, ada saudara Rizky Fajar Nugroho
bisa dilihat bahwa dari keterangan tersebut subjek RFN tidak memenuhi 3 indikator, yaitu konsep, prinsip, maupun verbal. Yang kedua ada Pinkan Niha Ulia. Di dalam Pinkan Niha Ulia ini subjek PNU memenuhi indikator kesulitan verbal, dan 2 indikator tersebut Pinkan sudah memenuhi. Karena di dalam kesulitannya PNU ini ada dalam verbal. Kemudian untuk prinsip dan konsepnya PNU ini tidak mengalami kesulitan. Untuk Ari Wibowo, subjek Ari Wibowo ini memenuhi 3 indikator kesulitan, yaitu kesulitan konsep, prinsip, dan verbal. Dari hasil wawancara subjek tinggi RFN bisa kita lihat ini subjek RFN tidak mengalami kesulitan dalam konsep, prinsip, dan verbalnya. Kemudian subjek sedang PNU ini untuk konsep, mempelajari konsep dan menerapkan prinsipnya dia sudah mampu, dan untuk menyelesaikan masalah verbalnya dia belum mampu atau mengalami kesulitan. Selanjutnya untuk subjek rendah, untuk subjek rendahnya AB ini mengalami kesulitan ketiga indikator, baik itu mempelajari konsep, menerapkan prinsip, maupun menyelesaikan masalah verbal. Pembahasannya, subjek tinggi RFN tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep, menerapkan prinsip, dan menyelesaikan masalah verbal. Untuk nomor 2, subjek sedang atau PNU ini mampu dalam mempelajari konsep dan menerapkan prinsip, tetapi ada satu yang dia belum bisa, yaitu menyelesaikan masalah verbal. Yang ketiga, ada subjek rendah AB. Subjek rendah AB ini belum mampu menyelesaikan baik itu dalam mempelajari konsep, menerapkan prinsip, maupun menyelesaikan masalah verbal. Simpulannya, yang pertama, subjek tinggi RFN bahwa subjek tidak memenuhi 3 indikator kesulitan karena dia sudah mampu. Yang kedua, subjek sedang PNU tidak memenuhi 2 indikator, yaitu indikator mempelajari konsep dan menerapkan prinsip, dan 1 indikator itu dia memenuhi karena ia masih kesulitan, yaitu menyelesaikan masalah verbal. Yang ketiga ada subjek rendah AB. Dia memenuhi seluruh indikator karena masih kesulitan ketiga indikator, yaitu kesulitan dalam mempelajari konsep, menerapkan prinsip, dan menyelesaikan masalah verbal. Saran saya yang pertama itu untuk guru sebaiknya menggunakan media sehingga dalam pembelajaran tersebut siswa itu dapat memahami. Yang kedua, guru sebaiknya menggunakan inovasi baru sehingga pembelajaran tersebut tidak membosankan. Untuk keterbatasan penelitiannya, saya hanya fokus pada analisis kesulitan siswa dalam materi pecahan di SD tahap Kendal. Kemudian saya tidak membahas mengenai upaya dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam materi pecahan tersebut. Berikut adalah dokumentasi yang saya lakukan. Ini ketika memberikan tes. Kemudian ini pada saat wawancara pada subjek PNU, AB, dan RFN. Baik, sudah selesai. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.